Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang bernama Nindi Soraya. Di sini saya akan membahas mengenai transpirasi mata kuliah dari fisiologi tumbuhan. Apa itu transpirasi? Transpirasi adalah proses hilangnya cairan berupa air dari jaringan hidup suatu tumbuhan yang berada di atas permukaan tanah, melewati stomata, lubang kutikula, dan lentisel. Pada peristiwa transpirasi tumbuhan, yang hilang bukan hanya uap air atau H2O, melainkan juga gas karbon dioksida atau CO2. Uap air berdifusi dari udara yang lembab di dalam jaringan tumbuhan, terutama daun, ke udara yang lebih kering di atmosfer atau lingkungan. Faktor dari transpirasi ini ada dua. Yang pertama internal, yaitu ukuran daun, ketebalan daun, lapisan lilin pada daun, bulu di permukaan daun, jumlah stomata, dan bentuk. Transpirasi juga memiliki beberapa jenis. Yang pertama, transpirasi kutikula, yang kedua transpirasi stomata, dan yang ketiga transpirasi lentikular. Daun merupakan jaringan tumbuhan yang paling banyak terjadi transpirasi. Transpirasi juga memiliki manfaat, yaitu yang pertama perpindahan air dalam tumbuhan, yang kedua membuat akar menyerap air dan zat hara, yang ketiga mengurangi serapan air berlebihan, yang keempat menjaga temperatur daun, dan yang kelima itu mengatur fotosintesis. Mengapa proses transpirasi sangat penting bagi tanaman dan ekosistem? Transpirasi sangat penting bagi tanaman dan ekosistem. Bagi tanaman, transpirasi membantu mengatur suhu daun dan menjaga aliran air serta nutrisi dari akar ke seluruh bagian tanaman. Sedangkan bagi ekosistem, transpirasi berkontribusi pada siklus air dengan melepas uap air ke atmosfer yang mendukung pembentukan awan dan curah hujan. Ini juga membantu menjaga kelembaban lingkungan sekitar tanaman. Bagaimana transpirasi mempengaruhi keseimbangan air dalam tanah? Keseimbangan air dalam tanah merupakan tantangan yang berat bagi tumbuhan untuk melangsungkan kehidupannya. Yang pertama, memaksimumkan penyerapan CO2 dan meminimumkan kehilangan air. Lanjut dari hal tersebut, proses penyelesaian adaptasi pengendalian kehilangan air dari daun dan mengganti air yang hilang ke atmosfer. Kemudian mempelajari mekanisme dan daya pendorong dalam transfer air dalam tumbuhan, antara tumbuhan dan lingkungan. Dari gambar di atas menunjukkan bahwa transpirasi memiliki beberapa jenis, yaitu yang pertama transpirasi stomata, yang kedua kutikular, dan yang ketiga lentisel. Transpirasi yang pertama akan kita bahas adalah transpirasi kutikula, yaitu evaporasi atau penguapan air yang terjadi secara langsung melalui kutikula epidermis. Kutikula daun secara relatif tidak tembus air dan pada sebagian besar jenis tumbuhan transpirasi kutikula hanya sebesar 10% atau kurang dari jumlah air yang hilang melalui daun-daun. Oleh karena itu, sebagian besar air yang hilang terjadi melalui stomata. Adapun transpirasi yang akan kita bahas kedua yaitu transpirasi stomata, yaitu merupakan sel-sel mesofil daun tidak tersusun rapat. Tetapi di antara sel-sel tersebut terdapat ruang-ruang udara yang dikelilingi oleh dinding-dinding sel mesofil yang jenuh air. Air menguap dari dinding-dinding basah ini ke ruang-ruang antar sel, dan uap air kemudian berdifusi melalui stomata dari ruang-ruang antar sel, ke atmosfer di luar. Sehingga dalam kondisi normal, evaporasi membuat ruang-ruang itu selalu jenuh uap air. Asalkan stomata terbuka, difusi uap air ke atmosfer pasti terjadi kecuali bila atmosfer itu sendiri sama-sama lembab. Adapun transpirasi yang ketiga itu transpirasi lentikular. Lentisel adalah daerah pada kulit kayu yang berisi sel-sel yang tersusun lepas yang dikenal sebagai alat komplementer. Uap air yang hilang melalui jaringan ini sebesar 0,1% dari total transpirasi. Adapun contoh dari masing-masing jenis transpirasi yang pertama, contoh dari transpirasi kutikula. Pada daun tanaman kaktus, air menguap melalui lapisan kutikula yang tebal meskipun biasa sangat sedikit karena lapisan ini dirancang untuk mengurangi kehilangan air. Yang kedua, contoh dari transpirasi stomata. Pada daun tanaman padi, stomata atau mulut daun membuka untuk memungkinkan pertukaran gas dan air menguap keluar melalui stomata. Dan yang ketiga, contoh dari transpirasi lentisel. Pada batang pohon mangga,
air menguap melalui lentisel, yaitu celah-celah kecil pada permukaan batang. Adapun peran transpirasi dalam siklus air, pengaturan suhu tanaman, dan transportasi nutrisi. Pada siklus air, transpirasi merupakan salah satu sumber utama air yang masuk ke atmosfer. Sedangkan pengaturan suhu tanaman, transpirasi membantu mendinginkan tanaman dengan cara membawa energi panas saat air menguap melalui stomata. Hal ini penting untuk mencegah tanaman dari kerusakan akibat panas. Adapun yang ketiga yaitu transportasi nutrisi, yaitu transpirasi membantu mengangkut nutrisi dari tanah ke daun bersama dengan air yang naik dari akar. Bagaimana transpirasi membantu pengaturan suhu dan transportasi nutrisi? Yang pertama, melalui pendinginan. Transpirasi membantu mengatur suhu tanaman dengan mendinginkan permukaan tanaman. Yang kedua, melalui transportasi nutrisi, yaitu transpirasi menjadi tenaga pendorong untuk pengangkutan air dan nutrisi dari akar ke pucuk. Yang ketiga, pembentukan daya isap daun. Transpirasi dapat menyebabkan terbentuknya daya isap daun. Yang keempat, penyerapan air dan hara oleh akar, yaitu transpirasi membantu penyerapan air dan hara oleh akar. Yang kelima, kontribusi terhadap siklus air. Transpirasi merupakan komponen penting dari siklus air, mengembalikan air dari tanah kembali ke atmosfer. Dan yang terakhir, pengaruh pada iklim mikro, yaitu transpirasi memengaruhi kondisi iklim setempat dengan mengatur air dan suhu. Adapun faktor yang mempengaruhi laju transpirasi, yang pertama suhu. Semakin meningkat suhu, maka laju penguapan dan difusi akan meningkat karena partikel memiliki lebih banyak energi. Yang kedua, intensitas cahaya. Intensitas cahaya yang besar akan menyebabkan laju transpirasi tanaman lebih besar daripada laju transpirasi tanaman pada intensitas cahaya yang rendah. Yang ketiga, kelembapan, yaitu semakin meningkat kelembapan, maka tingkat transpirasi akan menurun karena ada lebih sedikit gradien konsentrasi. Adapun contoh dari faktor yang mempengaruhi laju transpirasi pada cahaya yaitu ambil dua tanaman yang sama dan tempatkan satu di bawah cahaya terang, sementara yang lain ditempatkan di tempat yang gelap. Ukur laju transpirasi dengan menimbang berat tanaman sebelum dan setelah waktu tertentu, misalnya 1 jam, untuk melihat perbedaan penguapan air. Contoh eksperimen dari faktor yang mempengaruhi laju transpirasi pada kelembaban udara yaitu letakkan satu tanaman di dalam lingkungan dengan kelembaban tinggi, misalnya dengan menyelimuti tanaman menggunakan kantong plastik, dan satu lagi di lingkungan dengan kelembaban rendah, misalnya ruangan ber-AC. Bandingkan laju transpirasi dengan cara yang sama. Yang ketiga contohnya pada suhu yaitu tempatkan satu tanaman di ruangan hangat dan satu lagi di ruangan dingin. Bandingkan laju transpirasi dengan mengukur berat tanaman sebelum dan setelah waktu tertentu. Dari gambar yang sudah saya paparkan, kita dapat melihat struktur bagaimana stomata tersebut. Struktur stomata adalah pori-pori kecil yang ditemukan di permukaan daun dan batang tumbuhan. Setiap stomata terdiri dari dua sel penjaga atau sel penutup yang mengelilingi pori. Dan sel penjaga ini berbentuk seperti kacang dan dapat membuka atau menutup pori stomata. Adapun mekanisme buka tutup stomata. Buka stomata yaitu saat sel penjaga menyerap air melalui osmosis. Sel ini menjadi turgid atau mengambang dan pori stomata terbuka. Hal ini terjadi karena ion kalium masuk ke dalam sel penjaga menurunkan potensial air sehingga air masuk. Yang kedua, tutup stomata, yaitu ketika sel penjaga kehilangan air sel menjadi pilasid atau mengempis, menyebabkan stomata menutup. Ini biasa terjadi saat ion kalium keluar dari sel penjaga sehingga air juga keluar. Jadi, stomata berperan penting dalam mengatur keseimbangan antar pengambilan CO2 untuk fotosintesis dan mengurangi kehilangan air melalui transpirasi. Di dalam stomata terdapat sel penjaga. Apa fungsi atau peran dari sel penjaga? Sel penjaga berperan dalam mengatur pembukaan dan penutupan stomata, yaitu pori-pori kecil yang terdapat pada daun tumbuhan. Sel penjaga mengelilingi setiap stomata dan mengatur diameternya dengan memperlebar atau mempersempit celah di antara kedua sel penjaga. Bagaimana mekanisme buka tutup stomata berfungsi?
Stomata membuka, yaitu sel penjaga mengambil air dari sel tetangga melalui proses osmosis, sehingga sel penjaga mengalami pembekakan atau turgid. Pembukaan stomata juga terjadi karena sel penjaga menggalem ion kalium dari sel tetangga, sedangkan fungsi dari stomata menutup. Ion kalium hilang dari sel penjaga ke sel tetangga, sehingga air hilang secara osmotik. Bagaimana pengukuran transpirasi menggunakan fotometer dan metode gravimeter? Melalui fotometer, alat ini digunakan untuk mengukur laju transpirasi tanaman dengan mengamati penyerapan air. Prinsipnya adalah bahwa air yang diserap oleh tanaman hampir seluruhnya diluapkan melalui daun. Fotometer mengukur volume air yang diambil oleh tanaman yang kemudian dianggap sebagai indikator dari jumlah air yang diuapkan. Alat ini umumnya terdiri dari tabung kapiler, reservoir air, dan cabang tanaman yang dimasukkan ke dalam air. Melalui metode gravimeter, yaitu metode ini mengukur kehilangan berat air pada tanaman. Dalam pengukuran ini, pot tanaman ditimbang secara berkala, penurunan berat pot dianggap sebagai jumlah air yang hilang akibat transpirasi. Dengan membandingkan berat awal dan berat setelah waktu tertentu, laju transpirasi dapat dihitung. Adapun beberapa metode pengukuran dalam transpirasi. Yang pertama dapat diukur melalui fotometer, yang kedua lysimeter, yang ketiga stomatal conductance, dan yang keempat thermal disposition subflow sensor. Adapun interpretasi hasilnya yaitu berupa laju transpirasi per satuan waktu atau misalnya gram air per jam, dan digunakan untuk memahami kebutuhan air tanaman atau respon tanaman terhadap kondisi lingkungan seperti cahaya, kelembapan, dan suhu. Sampai di sini video yang dapat saya paparkan mengenai transpirasi dalam mata kuliah Fisiologi Tumbuhan.